Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Malam, gimana kabar kamu? Masih semangat gak nih buat belajar dan sesuruan bersama aku, Ainia, dan nanti juga ada gue star kita yang keren di podcast favorit kamu, Podcast Bimatif, Bincang Mahasiswa Kreatif. Dan gak terasa, kita sekarang udah di episode 18. Yeay! Tapi jangan lupa buat like, share, and comment. Dan satu lagi, klik tombol loncengnya ya. Terima kasih. By the way, saat ini aku udah bersama gue star kita, ada Kak Andini di sini. Halo Kak Andini, Halo, gimana nih Kak kabarnya? Sehat? alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. Gimana nih buat ini yang sehat juga nggak? Alhamdulillah sehat juga. Dan gimana juga liburannya? Nggak kerasa ya? Kurang ya 2 bulan? Kurang-kurang sih. Dan kalau boleh tahu nih Kak, sebenarnya nih aku bangga banget di episode kali ini tuh aku berkesempatan untuk bisa berbincang-bincang langsung bersama Kak Andini. Kenapa aku bisa se-excited ini? Karena Kak Andini ini merupakan mahasiswa aktif di teman-teman dari semester 5 di UPN Veteran Jawa Timur dan sekaligus Ketua Bidang Litbang UKM Penalaran dan Kreativitas UPN Veteran Jawa Timur. Yang tentunya dari CV yang udah aku pegang kemarin, ternyata Kak Anini tuh udah mengantongi banyak banget pengalaman baik di organisasi, kegiatan volunteer, dan lomba-lomba olimpiade, debat, dan termasuk nih karya tulis ilmiah tingkat nasional. Wow. Ngomong-ngomong, bagaimana sih Kak caranya bisa punya banyak pengalaman sekeren ini? Gimana ya? Pertama tuh kalau diri aku sendiri tuh cari antusiasme kita sih. Kayak kita itu pengennya tuh ada di mana gitu dan kegiatan apa sih yang kita suka gitu. Oh gitu, Nah jadi kalau lebih... Hah? Apa Kak? ya kalau udah kita nemu itu kan baru nih kita mulai explore dengan cari komunitas atau organisasi serta hal-hal yang sekiranya menunjang sama antusiasme kita itu. Kayak gitu. Berarti ini yang aku tangkap pertama itu pasti kita antusias. Antusias datangnya dari semangat diri. Benar nggak sih, Kak? Ya betul banget. Habis itu karena kita mungkin kalau udah antusias, punya semangat, kalau kita nggak punya seseorang yang buat ngedorong kita, buat punya pengalaman sekarang itu, jadi kita harus terjun ke komunitas-komunitas gitu. Apa benar, Kak? Nah betul banget tuh kayak support system tuh perlu banget buat kita buat lebih bertumbuh lagi gitu. Wow, keren-keren. Tapi nih Kak, kalau boleh tahu dari banyaknya pengalaman yang Kakak punya itu yang udah tercantumkan di CV yang keren itu, paling yang paling Kakak sukain dari pengalaman itu atau paling apa ya memorable banget gitu apa kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya kalau pengalaman yang paling memorable tuh banyak juga sih. Kan aku kan lebih tertarik di tiga hal nih ya. Yang Iya. pertama itu tentang teknologi, terus literasi sama self development. Nah, dari Oh, masing-masing itu aja kali ya. Buat yang tentang IT itu mungkin lebih ke ini aja sih. Aku kan join di beberapa komunitas juga ya. Terutama iya. di UPN Veteran Jawa Timur juga itu ada GDSC sama Linux. Nah, dua komunitas itu menurutku bagus banget sih dan kesannya itu buat teman-teman keren sih nanti kalau join di komunitas itu. Terus buat yang terkait literasi gitu ya, yang paling memorable karena kebetulan aku juga join di UKM gitu, jadi Iya. kesannya itu banyak banget pengalaman dan hal-hal yang baru serta bagus buat dieksplor itu ada nih kayak oh aku pengen cari tahu nih dulu kan pengen banget buat gabung di komunitas yang sekiranya tuh bisa nambah wawasan seputar kepenulisan gitu. Terutama kan kita juga mahasiswa nih. Pengen Iya, banget dong kayak benar. belajar nyicil lah ibaratnya buat persiapan skripsi nanti. Dan ternyata Hmm. itu bisa nih dipelajarin sedikit-sedikit di UKM Penalaran dan Kreativitas begitu. Wow, keren, keren, keren. Jadi ya sama sih ya sebenarnya alasanku juga dulu join UKM ini kurang lebih sama lah kayak Kak Andi nih. Dan doain ya Kak ya, semoga aku bisa nyusul kayak Kakak punya banyak pengalaman dan prestasi. Amin, amin, amin. Bisa, bisa.
Makasih. Tapi ini Kak, dari banyaknya pengalaman Kak Andi ini ada satu yang bikin aku pengen mengulik lebih dalam nih Kak, yaitu pengalaman Kak Andi ini sebagai Ketua Bidang Litbang UPN Veteran Jawa Timur. Nah, boleh nggak kasih aku sedikit cerita bagaimana Kakak bisa dipercaya dan skill apa nih yang Kakak miliki sampai bisa terpilih di posisi sebagai Ketua Bidang Litbang saat ini? Oke, sebenarnya dibilang percaya nggak percaya sih ya, karena bisa diamanahin buat jadi ketua litbang gitu. Dan mungkin untuk skill sendiri itu bisa kita relatein ya terkait tentang litbang gitu kan. Litbang kan terkait tentang penelitian dan pengembangan gitu. Iya. Jadi mungkin skill yang aku siapin buat belajar di litbang terkait ini tuh lebih banyak belajar terkait tentang kepenulisan, terus problem solving yang nanti bisa kita tuangin nih di kayak karya tulis ilmiah, esai, atau bisnis plan. Nah, mungkin untuk skill ketua sendiri gitu ya, pada umumnya kita belajar untuk manage waktu, terus manage anggota kita, bagaimana skill komunikasi dengan anggota di tim, kemudian mengambil keputusan yang tepat itu seperti apa. Gitu aja sih untuk skill secara generalnya lah. Oh, keren, keren, keren. Ini kalau aku dengar dari jawabannya, kayaknya nih kakaknya udah banyak pengalaman jadi seorang leadership ini ya. Bener nggak? Aduh, Aduh. buat jadi pengalaman leadership itu bermula dari ini sih aku juga anak pramuka dulunya. Oh, anak pramuka. Jadi, Wow. jadi dulu tuh pernah join di pramuka, terus di SMA itu juga join di OSIS. Jadi ya sedikit belajar lah terkait tentang organisasi dan alhamdulillah bisa dilanjutin di tingkat mahasiswa begitu. Wah, bener kalau gitu tebakanku. Kalau Kak Andi ini tuh punya pengalaman banyak nih sebelum-sebelumnya di sekolah SMA ya, SMA sama SMP nih kayaknya. Iya, betul. Jadi anak yang paling aktif dari awal, pantesan semester 5 udah banyak banget pengalamannya. Keren, keren, keren. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, karena dari tadi kita terus sebut Litbang nih Kak. Aku takutnya teman-teman yang lagi simak podcast kita itu nggak paham apa itu Litbang. Boleh nggak Kak bantu aku jelasin apa sih Litbang di UKM kita? Boleh banget dong. Jadi Litbang sendiri itu kan singkatan dari penelitian dan pengembangan gitu. Iya. Jadi bidang ini tuh yang mewadahi buat mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar terkait tentang kepenulisan dengan karya tulis ilmiah, bisnis plan, terus uh, PKM, esai, maupun karya-karya lainnya yang berkaitan tentang kepenulisan. Jadi buat teman-teman yang sekiranya teman-teman tuh butuh buat wadah atau support system terkait tentang kepenulisan, bisa nih buat langsung join di Litbang gitu, karena kita sama-sama belajar bareng gitu di sini. Iya sih, emang, aduh, Litbang ini impian banyak orang nih masuk di sini. Dan aku yakin di dalam sini tuh di bidang Litbang orangnya itu pasti pinter-pinter tuh. Udah amin amin. Dan kalau ngomongin bidang Litbang nih Kak, Kakak sebagai ketua Litbang, boleh nggak sih aku tahu program kerja di Litbang itu apa aja? Oke, untuk program-program yang ada di Litbang tahun ini ya, program yang udah terlaksana itu kemarin tuh adalah kelas konsultasi. Di mana kelas konsultasi ini tuh belajar seputar tentang persiapan yang perlu teman-teman ada gitu, yang perlu teman-teman dapetin gitu buat belajar lebih dalam terkait tentang Litbang. Nah, kemarin itu membahas terkait topik esai, KTI, bisnis plan yang langsung diajarin sama mentor-mentor yang udah expert dan udah banyak pengalaman lomba gitu lah. Nah, buat program lainnya yang insya Allah akan segera terlaksana itu ada program BMC. Ini tuh kemarin kerjasama dengan Beta di Universitas Erlangga gitu. Jadi alhamdulillah mulai ada nih kerjasama dengan partner luar UPN gitu ya. Dan Wow. untuk program lainnya itu juga ada program workshop PKM. Dan yang paling puncaknya itu insya Allah kita akan adain lomba karya tulis ilmiah nasional. Wow, keren. Ini aku speechless. Ternyata mau ada broker ini nih. Waduh, seru nih. Ini buat teman-teman Iya, Sobat Nalar, boleh dong.
pantau kita terus aja di IG, nanti informasinya biasanya di update di IG ya kak ya. Nah, betul banget tuh harus dipantau dan harus join pokoknya. Dan ngomong-ngomong tadi aku sempat dengar tadi kakaknya bilang kalau ada proker yang kolaborasi sama UNER. Nah, boleh dong Kak, itu detailnya gimana tuh programnya? Oke, buat detail program yang kolaborasi sama Beta Uner ini tuh kemarin kita ngadain workshop seputar tentang BMC, Business Model Canvas, yang kemudian dilanjutin dengan lomba BMC. Nah, untuk lomba BMC sendiri ini tuh kayak kelanjutan gitu dari workshop, terus nanti dari pelatihan workshop tersebut diharapkan teman-teman tuh bisa buat aplikasikan langsung nih ke lomba BMC-nya begitu. Oh, begitu. Untuk pesertanya mungkin boleh dong diceritain dari mahasiswa kah atau siswa SMA, SMP? Untuk untuk pesertanya sendiri dibuka buat mahasiswa juga, dan itu kemarin berapa ya fee-nya? Ada kok fee-nya tapi nggak mahal gitu loh. Jadi Iya. teman-teman bisa lah buat join. Bisa lah daripada kita jajan terus ya kan, kita nggak berkembang dan mungkin cuma uang kita habis sebatas jadi apa ya, cuma isi perut doang, mending ikutan ini. Betul banget. Kira-kira nih Kak, tahun depan ada nggak event ini lagi? Diharapin ada ya. Jadi kayak kita memperluas gitu, bukan hanya kita kerjasamanya di dalam UPN saja, tapi kita juga memperluas UKM sendiri dengan banyaknya kolaborasi dengan partner lainnya seperti itu. Wow, tuh Sobat Nalar nih yang lagi simak kita, simak juga tuh. Kalau tahun depan kita bakal ada event ini lagi. Kan seru kan kita bisa lomba-lomba eh, mengukur kemampuan kita di bidang bisnis gimana. Gimana Kak Andi? Yes, betul banget. Itu ya aku tungguin. Ya, Aku tungguin eventnya di tahun depan ya. oke, siap-siap. Menurut Kak Andi ini ada nggak sih? Karena kan udah disebutin tuh gimana Litbang, terus prokernya apa aja. Ada nggak daya tarik atau alasan deh biar teman-teman ini tuh join di UK di bidang ya di bidang Litbang di UKM Penalaran Jawa Timur nih, UPN Veteran Jawa Timur. Dan kira-kira manfaatnya apa aja join di sini? Oke, mungkin buat teman-teman yang sekiranya pengen fokus nih di bidang kepenulisan gitu ya, dan pengen buat nyari wadah seputar tentang kepenulisan, nah bidang litbang itu sangat cocok nih buat teman-teman pilih gitu, karena kita selain memberikan wadah untuk belajar seputar kepenulisan tersebut, kita juga memfasilitasi nih buat teman-teman yang ingin sharing terkait info lomba dan juga konsultasi gimana nih kita biar lomba kita itu biar bisa menang gitu, bisa nih buat join di Litbang gitu. Karena manfaat dari Litbang sendiri itu kita nggak dapetin buat saat ini juga, tapi kayak kita juga invest buat masa depan kita gitu. Kan lumayan nih, kita kuliah, kita juga join di UKM, dan kita belajar terkait kepenulisan yang nanti manfaatnya bisa kita pakai buat masa depan kita gitu. Bener banget. Kita kalau join UKM Penalaran ini ya seperti slogan kita ya. Kita dapat pengalaman organisasi juga dapat, ilmu banyak juga dapat, dan mungkin giveaway-nya nih kita juga dapat prestasi. Karena di sini juga kita dibimbing ya Kak ya, di apalagi di Litbang nih ya Kak. Yes, betul banget gitu. Jadi UKM tuh sangat mewadahi buat teman-teman yang antusias buat belajar organisasi dan juga prestasi begitu. Ini mungkin teman-teman juga penasaran Kak, kalau mau join Litbang itu ada nggak kriterianya? Nggak ada sih, nggak ada kriteria kayak tertentu harus bisa apa gitu, nggak. Yang penting teman-teman tuh harus yang pertama niat, dan yang kedua Ya. harus antusias gitu. Karena kalau dari diri kita sendiri nggak niat buat join secara bener-bener niat gitu ya, kayak ya udah kita ngikutin program, ngikutin aja salah-salah tanpa kita tuh niat buat nargetin diri kita nanti
bisa dapetin apa di bidang ini kayak gitu. Jadi perlu banget nih niat dan juga antusias begitu. Tuh, teman-teman, syaratnya tuh gampang banget. Cuma niat sama antusias, sudah itu aja. Nanti kalau teman-teman katanya Kak Ani tadi, kalau teman-teman beneran niat, pasti nanti prestasinya juga ikut ngalir dong. Betul banget. Nah, gimana? Mau nggak? Masa nggak mau join ke UKM Penalaran? Ini ada Litbang loh. Ada Kak Andini yang cantik juga kan? Iya. Ya masa Aduh. perempuan nggak cantik, ayo. Iya sih. Iya sih, kita kan cantik semua ya. Semua cewek tuh pasti cantik. Masa ada yang ganteng? Oke, Kak. Makasih banget. Ini tadi udah disebutin apa manfaat-manfaatnya kalau join di Litbang. Siapa tahu nanti setelah lihat ini, teman-teman yang kuliah, khususnya yang kuliah di UPN Veteran Jawa Timur, pengen dan berbondong-bondong buat join di UKM Penalaran UPN Veteran Jawa Timur, termasuk di bidang litbangnya. Oke Kak Andini, kan ini Kak Andini jadi ketua bidang litbang nih. Sejauh ini ada nggak sih hambatan atau kegagalan dalam menjalankan tugas sebagai ketua bidang litbang, Kak? Oke, mungkin untuk hambatan gitu ya, setiap organisasi atau kegiatan kan pasti ada lah sedikit tidaknya gitu ada. Nah, mungkin untuk di Litbang sendiri itu salah satu hambatan yang mungkin sering lah terjadi itu adalah keaktifan anggotanya gitu. Nah, itu kadang naik turun nih, kadang aktif banget, kadang dikit banget gitu, kayak pasang surut lah ibaratnya. Iya, Nah, bener. kayak, nah dari situ tuh kita itu coba untuk memberikan misalkan nih kayak program yang sekiranya buat mewadahi teman-teman, tapi ternyata masih sedikit nih yang tertarik buat ikut program tersebut. Nah, dari Litbang sendiri untuk ngatasin hal itu kan mungkin programnya udah selesai nih kan ya, kayak Iya, misalkan nih contohnya kelas konsultasi kemarin. Nah, ya udah kalau buat programnya udah telah selesai, kita mengatasinya dengan mempush teman-teman tuh buat sering ikut lomba dengan cara apa? Kita setiap hari kita ada program harian di mana kita share informasi seputar lomba dan kita coba buat grup buat teman-teman yang sekiranya pengen cari tim di lomba dan masih belum menemukan tim, kita berusaha untuk mencarikan mereka tim dan nanti memfasilitasi buat konsultasi terkait lomba yang mereka inginkan seperti itu. berarti di litbang ini sebenarnya cukup sibuk juga ya, karena di litbang harus update terkait lomba-lomba yang sekarang lagi di-upload di baik di media sosial ataupun biasanya juga ada nggak sih yang kayak langsung invite ke litbang sendiri bahwa kalau kampus A atau B lagi ngadain lomba. Kalau ke invite langsung lebih ke ini sih media partner Oh, yang media. ngurusin UKM itu ke Kak Syafa yang Bintek itu biasanya itu yang kolaborasi dengan partner lainnya gitu. Jadi nanti dari Kak Syafa nge-share infonya ke Litbang seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Terus gimana nih Kak? Kan merespon kegagalan tadi nih atau hambatan tadi. Kira-kira yang bisa Kakak ambil dari kegagalan itu apa? Biar kedepannya Oh, makin baik. oke, mungkin dari kegagalan itu ya biar kita nggak terjerumus lagi tuh Iya. kita coba perbaikin sistem dari Litbang sendiri gitu. Jadi kita mulai adain kayak give form terkait tentang kritik dan saran buat teman-teman yang sekiranya apa sih yang mereka harapin dari Litbang itu apa. Terus eh, solusi dari mereka itu seperti apa biar Litbang makin bagus gitu. Dan mungkin dari kita sendiri mencoba buat enggak hanya memberikan wadah tapi juga ingin lebih dekat dengan mereka dengan cara sering mengajak mereka buat ikut lomba, kemudian mulai share informasi untuk membentukkan grup dan alhamdulillahnya sih sekarang itu meskipun agak sibuk nih ya karena Iya. mereka mulai japri-japri dan itu pun nggak langsung di dalam grupnya tapi mungkin kayaknya salah satu problemnya itu
Mungkin ini sih kayak mereka itu sungkan gitu ya dilihat teman-teman lainnya di dalam grup. Jadi mereka lebih mengarah ke chat pribadi gitu. Ya nggak apa-apa sih chat pribadi gitu. Iya sih, Daripada mereka hanya diem aja gitu kan ya. bener banget Kak. Karena apa ya biasanya kalau di grup itu juga kan mungkin nih mereka juga takutnya kalau udah eh, kirim di grup, ternyata gak ada yang respon atau gimana gimananya. Tapi ini Kak, kalau boleh tahu nih, lomba-lomba yang apa ya kan kita di UKM Penalaran nih sebagai wadah kan wadah kita untuk berprestasi di tentunya di bidang penelitian dan juga pengembangan dan juga kreativitas. Nah, untuk lomba-lomba itu eh, biasanya ada banyak yang titip pertanyaan ke aku, itu lombanya dibantu nggak sih biaya pendaftarannya sama UKM? Oke, buat untuk pendaftaran ya, biaya pendaftaran gitu, dari kita sendiri gitu. Jadi UKM itu hanya memberikan fasilitas untuk wadah teman-teman belajar kayak misalkan KTI, bisnis plan PKM. Jadi kita yang memberikan arahan gimana sih untuk tips pembentukan KTI yang bagus, esai yang bagus gitu. Nah, untuk terkait fee sendiri itu dari masing-masing teman-teman gitu. Jadi Gitu. doakan aja semoga ke depannya PKM, UKM itu bisa mendapatkan biaya yang lebih nih dari UPN Veteran Jawa Timur biar teman-teman nanti lombanya itu digratiskan gitu ya. Amin. Berarti untuk saat ini Litbang hanya bisa membantu di bimbingannya ya Kak, di bimbingan Iya, betul. karya tulisnya. Oke, lumayan tuh teman-teman kan. Gimana ya sekarang itu menurut aku apa-apa itu kan nggak ada yang gratis ya kalau kita cari di luar. Nah, mumpung ini ada yang gratis yang dengan sukarela dan volunteer membantu kita, ngapain kita males-malesan gitu, join aja yuk di UKM Penalaran. Nanti pasti ada kakak-kakak dari bidang Litbang yang siap membantu teman-teman yang mau lomba di bidang karya tulis ilmiah. Betul, betul, betul. Keren, keren kan Kak Kak Ani ini tuh orangnya asik juga ya kalau diajak ngobrol ya. Nih Kak, aku tadi juga berpacu, bukan berpacu dalam melodi, tapi dari dalam CV Kak Andi ini itu kan banyak banget pengalaman dan juga prestasi-prestasi. Ada yang debat lah dan olimpiade lah dan itu juara-juaranya tuh ya menurut aku nggak mudah untuk didapat nih. Pasti aku yakin pasti Kak Ani ini punya nih tokoh yang menjadi inspirasi buat Kak Andi ini untuk mempush dirinya untuk terus berprestasi dan juga berkarya. Sebutin nih Kak, boleh nggak sebutin tiga tokoh yang mungkin kalau ketemu nih, kalau bisa ketemu yang atau tokoh yang kakak favoritin untuk diajak makan malam dan pertanyaan apa yang akan kakak ajukan dari tokoh-tokoh inspirasi Kak Ani ini? Oke, buat tokoh-tokoh inspirasi, wah banyak banget nih. Wih, banyak banget. Pantesan. Banyak juga prestasinya. Tiga aja deh, Oke, Kak. mungkin tiga ya. Ya. Karena aku sekarang di informatika gitu ya. Jadi pertama aku pengen banget itu ketemu sama Pak Bill Gates. Wih. Wih, ketemu Pak Bill Gates ya. Kenapa kok pingin ketemu sama Pak Bill Gates? Apa yang mau disampaikan sama beliau? Oke, mungkin pertanyaan yang sekiranya kalau itu ya bisa makan gitu. Pengen tahu aja sih kayak pandangannya terkait tentang inovasi teknologi masa depan tuh gimana gitu dan kayak teknologi yang membantu mengatasi tantangan dunia itu seperti apa gitu kan. Pak Bill Gates kan sosok pendiri Microsoft nih. Nah, Microsoft tuh di dunia ini tuh sangat berperan banget gitu untuk kemanfaatan dunia. Gitu aja sih kayak kalau tanya Pak Bill Gates gitu. Kalau Terus, eh, kalau itu mah bisa direalisasikan di dunia nyata sih kayaknya. Semangat iya aja betul buat banget. Kak Andini. Semoga bisa ketemu dan makan malam dengan orangnya. Toko Yang yang ketemu juga kedua. mau, ya. Toko yang kedua siapa nih, Kak?
Yang kedua itu ini eh siapa ya? Cinta Laura. Cinta Laura. Ini cantiknya pol-polan ini. Iya, cantik pol Gorgeous. banget gitu. Hmm. Kenapa Cinta Laura gitu ya? Karena menurutku tuh Cinta Laura tuh termasuk salah satu independent woman yang sangat cerdas dan juga aktif gitu di masyarakat gitu. Jadi nggak hanya dia tuh kan wanita karir juga ya, tapi Iya. pendidikannya tuh nggak tertinggal gitu loh. Ibaratnya kayak dia wanita karir, terus berpendidikan, juga memberikan kemaslahatan buat umat dengan mendirikan yayasan-yayasan pendidikan dan juga kontribusi ke isu-isu lingkungan serta pendidikan. Jadi, wow, keren banget sih. Bener banget sih. Terus aku ingin tanya nih buat kalau bisa kesampaian ketemu Kak Cinta gitu ya, Iya. Apa, gimana Kak? sih jadi uh, bisa memiliki pengalaman dalam berkarir dan juga pendidikan yang sekiranya tuh bisa menginspirasi buat banyak orang gitu. Dan Dan kan, gimana sih buat ya. raih itu semua itu seperti apa gitu. Ada lagi nggak, Kak? Ini kan nanti kita akan langsung upload YouTube nih, Kak. Siapa tahu nanti Kak Cintanya tiba-tiba denger podcast kita, terus kakaknya di di notice gitu. Ada nggak pertanyaan lagi? Waduh, aku Kan notice siapa gitu tahu, ya. Kak. Oke, mungkin untuk pengalaman aja sih, kayak pengalamannya di dunia karir, terus pendidikannya itu gimana. Terus kan dari Kak Cinta sendiri kan udah ini kan kayak independen banget di Iya. dunianya tuh. Itu gimana sih tipsnya buat challenge di dunia luar? Kayak bukan hanya di Amerika dan juga di Indonesia sendiri, tapi gimana beliau tuh kayak bisa apa sih kayak reach gitu loh di seluruh dunia gitu. Wow. Oke, Kak Cinta, semoga Kak Cinta Laula mendengarkan podcast kita dan semoga kita berdua, jangan Kak Andini aja yang dia buat ketemuan. Kita berharap ya, kan nggak apa-apa berharap. Siapa tahu terwujud. Betul. Oke, itu tadi ada Yes. Kak Bill Gates sama Kak Cinta Laura. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga deh, bukan yang terakhir karena banyak kan datanya tadi. Yang ketiga siapa, Kak? Yang ketiga siapa ya ini? Oh ini Mbak Nana, Mbak Karena Najwa Shihab. Shihab. Itu idolaku Yes, juga. idola banget ini. Oke, mungkin kalau tanya ke Mbak Nana gitu ya, kan Mbak Nana ini kan punya pengalaman yang bagus terkait jurnalis nih. Iya. Nah, itu mungkin aku pengen tanya aja ya terkait tentang jurnalis itu bagaimana sih memilih topik wawancara yang menarik dan membuka pandangan terkait tentang peran media di masyarakat itu seperti apa gitu. Karena kalau topik nih kalau dibawa sama Mbak Nana itu jadinya kayak wow banget gitu kan, kayak apa sih berbobot banget terus Bener. dan apa yang disuarakan sama Mbak Nana itu menurutku pandangannya itu bagus banget sih. Setuju, setuju. Bener, Kak. Aku sangat salut sama beliau karena apa ya? Kata demi kata ataupun puisinya aja kalau misal Kak Ani juga menikmati puisinya Mbak Nana itu juga sangat ngena banget gitu loh. Iya nggak sih, Kak? Yes, betul banget. Mbak Nana, dengerin kita mau ketemu Mbak Nana. Langsung nanti diundang ke Mata Najwa. Amin. Oke, Amin. amin. Nih, udah tiga tokoh. Tadi ada Pak Bill Gates, siapa tadi? Kak Cinta Laura, Nah, sama Mbak Nana. Ya, semoga tiga tokoh tadi bisa menginspirasi terus. Dan semoga kita bisa bertemu tiga-tiganya. Kalau perlu, kalau misal nggak bisa ya, ya bisain lah. Bisain lah ya Allah. Maksa dikit. Oke, Kak Andini, seru banget bisa ngobrol sama Kak Andini. Ini ada nggak nih pesan dan kesan buat Sobat Nalar? Mungkin bisa ajakan buat join atau ada pesan-pesan atau kalimat motivasi lah. Boleh, Kak Andini?
Oke, mungkin ini aja sih buat teman-teman. Sekiranya kalau teman-teman punya impian gitu ya, kalau kita pengen raih impian kita itu, yang pertama teman-teman harus persiapin dari sekarang langkah demi langkah teman-teman siapin mulai dari hal yang kecil kayak misalkan nih dengan join di komunitas, organisasi ataupun ke kegiatan-kegiatan volunteer yang sekiranya menunjang teman-teman buat meraih apa yang ingin kalian dapetin itu segera buat dicicil dari sekarang. Salah satunya dengan join di UKM Penalaran dan Kreativitas. Karena di UKM sendiri itu kita punya banyak hal nih, mulai dari penalaran, terus pengabdian, maupun kegiatan yang berkaitan tentang teknologi nih kayak desain dan lain sebagainya. Jadi ditunggu nih buat teman-teman yang nanti kita akan buka pendaftaran juga nih kan ya Kak. Iya, benar. Nanti akan ada pembukaan nih buat teman-teman yang mahasiswa baru maupun teman-teman yang udah jadi mahasiswa di UPN tapi belum join di UKM Penalaran dan Kreativitas gitu. Ditunggu keaktifannya di UKM dan di Litbang tentunya. Yeay, aku tunggu juga di Bintek. Saling promosi. Dan mungkin buat teman-teman yang masih ragu atau masih bingung tentang UKM kita, UKM Penalaran dan Kreativitas di UPN Veteran Jawa Timur, bisa nih teman-teman cek aja sosial medianya. Ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube pastinya, sama ada emailnya juga. Barangkali teman-teman mau tanya-tanya langsung ataupun bisa tanyanya lewat Instagram kita, yaitu @UKMPNK nanti Penalaran dan Kreativitas UPN VJT, atau nanti bisa dilihat di bawah ini ya. Pokoknya di situ di podcast kita di bagian bawah ada daftar sosial media kita. Jangan lupa cek dan jangan lupa buat join bersama kita. Kita organisasi bareng dan juga berprestasi bareng. Oke. Terima kasih Kak Disney sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol seru di podcast Himatif, dan semoga dari pengalaman dan apa yang disampaikan Kak Andi tadi bisa memotivasi Sobat Nalar untuk terus aktif dan berkarya. Dan tidak terasa, Kak Andi, kita telah sampai di akhir obrolan seru kita di episode 18 ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Kak. Semoga kita masih bisa ngobrol kayak gini lagi ya di next episode. Amin. Oke, terima kasih juga Aini. Terima kasih. Sehat-sehat terus ya Kak. Semoga prestasinya nambah lagi deh. Terus bertambah Amin, bisa amin. stuck sampai di sini. Oke, sebelum aku closing, Amin. berkaca dari pengalaman gestar kita yang luar biasa pada episode kali ini dan perbincangan, satu pesan buat teman-teman, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil dalam mewujudkan ide-ide kreatif, kita memiliki potensi untuk menciptakan perubahan besar. Jangan pernah meremehkan daya ungkit dari semangat kreativitas dan kolaborasi, teman-teman. Kami berharap obrolan hari ini telah menginspirasi Sobat Nalar untuk melihat dunia dengan mata yang lebih kreatif, untuk mengangkat suara kamu, dan untuk mewujudkan impian kamu. Jika kamu memiliki cerita atau gagasan yang ingin kamu bagikan nih, teman-teman, jangan ragu untuk komen di bawah ini ya, di komen bagian kolom komen. Kami senang mendengar kisah sukses dan tantangan yang kamu alami dalam perjalanan kreatif kamu. Terima kasih telah bergabung dalam obrolan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan kembali merayakan bakat dan kreativitas di kalangan mahasiswa. Saya Siti Nur Ainia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses organisasi, sukses prestasi.